Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala maulana Muhammad an-nuril mudnibi lin-nisyan binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mari kita melanjutkan pembahasan pada malam hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan al-haditsus sadisu, hadis yang ke-6. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kalau sebelumnya kita pernah membahas sebuah riwayat yang diakhiri oleh kalimat atau kata radhiyallahu anhu. Kemudian pada hadis yang dibahas pada malam hari ini tertulis radhiyallahu anhuma. Di sini ada perbedaan radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhuma. Pada kata anhuma, anhuma dan anhu. An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma. Di situ tertulis An-Nu'man ibni Bashir. Dalam arti An-Nu'man, Nu'man itu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nu'man ibni Bashirin. Sahabat Nabi yang bernama Nu'man, ayahnya bernama Bashir. Kalau ada kata di dalam sebuah riwayat yang menunjukkan radhiyallahu anhuma, maka sudah bisa dipastikan keduanya ini adalah seorang muslim. Ketika ada sebuah hadis, kemudian ada kalimat radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, maka keduanya adalah berbeda. Perbedaannya adalah radhiyallahu anhuma antara anak Nu'man dan bapaknya Bashir itu muslim. Perbedaannya dengan radhiyallahu anhu, kita ambil contoh kemarin hadis ada yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, betul? Kemarin kita sudah pernah bahas. Umar
Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar, anaknya dan bapaknya adalah Al-Khattab. Kenapa dituliskan radhiyallahu anhu? Karena bapaknya ketika hadis ini disebutkan oleh Nabi, ketika hadis ini ada, radhiyallahu anhu, bapaknya belum memeluk agama Islam, belum muslim. Makanya kalimatnya radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ridhoinya di sini adalah Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar muslim dan bapaknya seseorang yang belum memeluk agama Islam. Itu perbedaan antara radhiyallahu anhuma dan radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma telah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara perkara yang halal dan haram ada perkara yang namanya mushtabihat atau kita biasa menyebutnya syubhat. Perkara syubhat. Apa arti halal? Halalun adalah ma nassa tahliluhu ma nassa dalilu. Afwan. Ma nassa dalilu ala tahlilihi biwuduhin. Sedangkan apa itu perkara yang haram? Haramun ma nassa dalilu ala tahrimihi. Tahrimihi biwuduhin. Al-halal yaitu ma nassad dalilu ala tahlilihi biwuduhin. Segala sesuatu yang sudah ada dalilnya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis maupun kesepakatan para ulama ala tahlilihi atas kehalalannya biwuduhin, maka sudah bisa dipastikan perkara tersebut halal dengan jelas. Jelas kehalalannya. Kemudian perkara yang haram adalah ma nassad dalilu. Apabila suatu perkara ada dalilnya atas keharamannya, maka sudah bisa dipastikan perkara tersebut haram biwuduhin. Maka perkara tersebut dijatuhi hukuman atau dihukumi sebagai perkara yang haram dengan jelas. Dan di antara dua perkara ini, halal dan haram, ada yang namanya mushtabihat. Mushtabihatun. Mushtabihat itu di antara halal dan di antara haram. Jadi belum jelas. Kalau tadi dijelaskan di dalam sabda Nabi, innal halala bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas
dan sesuatu yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang namanya umurun mustabihat, perkara yang syubhat atau mustabihat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak banyak orang yang tahu tentang perkara tersebut. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi. Dan barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi, maka dia sudah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya, lidinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Dan apabila ada seseorang yang berkecimpung dan masuk ke dalam perkara yang syubhat, maka sudah bisa dipastikan dia juga akan masuk ke dalam perkara yang haram. Karra'i. Nanti kita akan lanjutkan contoh dan perumpamaan yang dimisalkan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh. Ada seseorang menemukan barang atau uang yang jatuh. Kita tidak tahu uang tersebut halal atau haram. Maka apa yang kita lakukan, yang sebaiknya kita lakukan adalah menjauhi uang tersebut. Menjauhi harta yang kita temukan di jalan itu. Karena kita belum tahu pasti itu barang haram atau halal. Maka kata para ulama, menjauhi syubhat itu lebih diutamakan. Daripada kita mengambil, atau mungkin kita bertanggung jawab atas uang tersebut didonasikan dan lain sebagainya, kata para ulama, lebih baik ditinggalkan. Karena perkara yang syubhat akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang haram. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, karra'i yar'a haulal hima, yushiku ayyar ta'afihi. Di dalam hadisnya seperti itu. Seperti ar-ra'i, yaitu seorang pengembala. Pengembala yang mengembala binatang ternaknya, kambing lah, atau sapi dan lain sebagainya. Yushiku ayyar ta'afihi. Jadi, ada misalkan ini taruhlah sapi ya, atau kambing. Saya nggak tahu seperti apa sapi dan kambing. Misalkan ini sapi atau kambing, nggak apa-apalah. Kemudian, ini adalah batas merah. Batas merah. Yushiku ayyar ta'afihi. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh seperti seorang pengembala yang mengembala kambing di dekat zona merah atau di dekat halaman atau di dekat ladang yang bukan miliknya. Ladang ini milik raja yang tidak boleh dimasuki oleh seorang pun di luar dari kerajaan itu. Maka ketika ada seorang pengembala yang mengembala kambing atau mengembala sapi atau binatang ternak dekat dengan zona merah ini, maka bisa jadi kambing ini akan masuk ke dalam zona merah. Apa dampaknya? Akibatnya adalah mungkin si raja akan menembak binatang ternak tersebut, atau mungkin akan memberikan sanksi kepada pengembalanya. Begitupun dilanjutkan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap seorang raja itu memiliki hima. Hima itu batasan atau halaman atau zona merah yang tidak bisa atau tidak boleh dimasukin oleh seorang pun ke dalamnya. Kemudian dilanjutkan, ala wa inna himallahi maharimuhu. Begitu juga ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga punya batasan. Seperti layaknya seorang raja. Hima di sini adalah batasan atau tempat yang tidak boleh dimasuki oleh kita selaku umat muslim. Yaitu apa? Ala wa inna himallahi maharimuhu. Himanya Allah adalah maharimuhu, perkara-perkara yang haram yang tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan kita selaku umat muslim untuk masuk ke dalamnya. Gerbangnya apa? Tadi perkara yang syubhat.
Kalau kita mengambil perkara syubhat, ini kita contohkan atau kita misalkan sebagai halamannya Allah, yaitu halaman yang tidak boleh kita masuki. Kita ambil contoh seperti itu. Kalau kita mengambil hal yang syubhat di sini, sudah bisa dipastikan kita akan masuk ke dalam perkara yang haram. Makanya kata para ulama, menghindari hal syubhat atau menjauh dari perkara syubhat, entah kita mengembalanya di sini, itu lebih baik. Itu lebih dianjurkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, mudghah. Mudghah itu daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalbu. Apabila baik segumpal daging yang ada di dalam diri kita ini, maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila rusak, maka rusaklah semuanya. Apa daging itu? Kita menyebutnya dengan hati. Kalau hati kita rusak, maka akan cenderung perilaku kita, perbuatan kita itu akan berdampak. Ala wahya al-qalbu. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tolonglah arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Untuk selalu taat kepadamu, menjauhi apa yang telah dilarang oleh agamamu, dan senantiasa melakukan apa yang telah diperintahkan olehmu. Karena hati ini yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memiliki sedikit saja. Dan tugas kita sebagai hamba adalah memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita istiqomahan dalam ketaatan kepadanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.